Kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih Tuhan atas kehidupan yang Tuhan berikan lagi buat kami untuk bisa memperoleh kehidupan yang Tuhan rencanakan di awal. Tapi karena Engkau berikan juga hak memilih, orang tua kami memilih untuk menolak kehidupan yang Tuhan rencanakan. Dan saat kami kembali lahir di dunia ini, kami sadar bahwa kami hidup memberi kontrak dengan Engkau yang telah memberikan kami hidup dalam izinkan kami untuk lahir di muka bumi ini. Kami belajar untuk mencintai-Mu Tuhan, bukan karena upah kehidupan kekal, bukan juga karena ketakutan akan kematian kekal, tapi benar-benar rasa cinta yang murni tanpa syarat. Itu yang perlu kami selidiki buat masing-masing kami. Apakah kami benar-benar mencintai Tuhan, atau saat kesusahan tiba, aniaya tiba, baru terungkap. Kami mau memastikan sebelum krisis di depan nanti datang. Hamba-hamba Tuhan yang masih berkenan, kami tahu kalau mereka jujur, mereka bisa mendengar suara Tuhan. Dan pada saat suara mau memanggil mereka akan pasti keluar, meninggalkan semua hubungan yang membuat mereka tidak bisa lepas, bisa mengikuti Engkau. Tolong keren dia agar bisa berbicara sesuai dengan kehendak-Mu seperti hari-hari sebelumnya, Bapa. Terima kasih Bapak, kami doa ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Kita akan mulai, kita punya seri baru. Dan judul daripada seri baru kita adalah Know ye not that ye are the temple of God. Tidakkah kamu mengetahui bahwa kamu adalah Ka'bah Tuhan? Okay? Apakah kamu nggak tahu itu? Itu yang kita katakan. Ini adalah bagian pertama daripada seri ini. Know ye not that ye are the temple of God. Oke, mari kita mulai. Kita mulai dengan the temple of God. 1 Korintus 3:16 dikatakan, kamu nggak tahu bahwa kamu adalah the temple of God, bahwa roh Bapa berdiam dalam kamu. Apakah kamu nggak tahu itu? Lalu 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan, apa? Apa itu kayak, kamu nggak tahu? Kamu nggak tahu bahwa tubuh kamu itu adalah temple daripada Holy Ghost yang berada di dalam kamu? Jadi kita lihat di ayat pertama dan ayat kedua, di ayat pertama dikatakan, kamu ini adalah temple-nya God. Lalu ayat kedua, kamu punya tubuh, ini temple Roh Kudus. Artinya, ini ada dua hal yang katanya berbeda, tapi kita satukan artinya. Artinya temple of God sama dengan temple of the Holy Ghost. Artinya, tidakkah kamu ketahui bahwa tubuh kamu adalah Ka'bah daripada rohnya Bapa? Okay? Rohnya Bapa. Karena rohnya Bapa ini kan, rohnya Bapa berdiam dalam kamu. Jadi kita lihat dia punya tubuh. Di sini katakan, saya punya tubuh itu adalah Ka'bah daripada rohnya Bapa. Okay? Jadi mari lihat dia punya tubuh sekarang. Dan dia, Kristus, okay, adalah kepala daripada tubuh. Dan tubuh itu adalah gereja. Okay? Jadi Kristus adalah kepala daripada gereja. Jadi kalau kita kembali lagi ke ayat 19, 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan, apa? Kamu tidak tahu bahwa kamu punya tubuh atau kamu yaitu gereja. Kamu tidak tahu bahwa kamu yang ada adalah gereja, kan? Adalah tempat kediaman Roh Bapa. Kamu tidak tahu bahwa tubuh kamu adalah gereja atau tempat kediaman Roh Bapa. Jadi kita bisa lihat bahwa saya punya tubuh ini adalah gereja. Gereja, church, adalah tubuh saya. Okay? Nah, kita sekarang ke Efesus 4 ayat 15.
Dikatakan di sini, agar kita bisa bertumbuh. Into artinya menjadi. Into artinya menjadi satu dengan Kristus. Okay? Dan Kristus adalah di dalam Kristus adalah ada segala-galanya. Okay? Di dalam Kristus segala-galanya ada, yang mana Kristus itu adalah kepalanya. Jadi kalau Kristus adalah kepalanya gereja saya, tubuh saya, kalau Kristus adalah kepalanya saya, di dalam Kristus itu ada segala-galanya, all things. All things. Sehingga kalau saya bertumbuh menjadi seperti dia, saya memiliki segala-galanya. Kan? Karena di sini katakan, saya bisa bertumbuh menjadi seperti dia dalam segala hal. Artinya segala halnya itu Kristus, dan saya menjadi segala hal di dalam Kristus. Dan Kristus adalah kepala. Okay? Saya adalah tubuh atau gereja. Yohanes 14:6 katakan, aku adalah kebenaran. Dan aku adalah kebenaran, artinya bertumbuh ke dalam dia adalah bertumbuh ke dalam kebenaran. Jadi kita lihat di manuskrip 173, tahun 1902, di saat umat Tuhan dimeteraikan di dahi mereka, dimeteraikan di dahi mereka, ini bukan meterai yang bisa dilihat, tetapi settling. Settling artinya menjadi satu ke dalam atau menjadi satu dengan kebenaran. Atau kalau Kristus adalah kebenaran, saya menjadi satu dengan Kristus. Artinya untuk dimeteraikan, saya harus menjadi satu dengan Kristus, dan menjadi satu dengan Kristus artinya menjadi sama dalam segala hal. Dalam segala hal menjadi sama. Tentu saja saya bukan Kristus, Kristus bukan saya. Tapi kita bicara tentang karakter tentu saja kan. Jadi karakternya menjadi segala-galanya karakter Kristus. Sehingga nggak bisa kelihatan perbedaan karakter. Okay? Dan itu adalah kalau saya tubuh dan Kristus adalah kepala. Dan tubuh adalah gereja. Okay? Adalah gereja. Oke, kita ke Efesus 4 ayat 4. Dikatakan ada satu tubuh. Okay? Satu tubuh. Atau ada satu gereja. Di mana Kristus adalah kepala gereja itu. Dan ada satu roh. Okay. Kalau ada satu roh dan ada satu tubuh dan ada satu kepala, okay. Kita lihat tadi bahwa roh Tuhan berdiam dalam saya punya tubuh, yaitu gereja. Okay. Gereja adalah waktu roh Tuhan berdiam dalam gereja, yaitu saya. Okay. Saya adalah gereja Tuhan kalau roh Tuhan berdiam dalam saya. Itu sebabnya dikatakan di Efesus 4:4 ada satu tubuh di mana Kristus adalah kepalanya dan satu roh yang berdiam dalam saya. Kan? Ini satu rohnya. Lalu kita mundur ke ayat 3, kita mau mempertahankan kesatuan daripada roh. Artinya kesatuan daripada roh itu yang membuat kita satu dengan Kristus. Dan karena kita tahu Kristus dengan Bapa adalah satu, artinya roh itu yang membuat saya satu dengan Kristus, otomatis saya satu dengan Bapa. Sehingga gereja Kristus terdiri dari saya, tubuhnya, dan Kristus kepalanya. Kristus kepalanya. Tapi di dalam Kristus kita tahu adalah roh Bapa. Itu gereja. Artinya gereja itu hanya gereja kalau roh Bapa yang berada dalam Kristus berada dalam saya. Itu adalah gereja Kristus. Atau gereja Bapa. Lalu dikatakan satu Lord, satu iman, satu baptisan. Lalu dibilang
satu Bapa, satu God, dan Bapa daripada segala-galanya, Bapa di atas segala-galanya, Bapa melalui segala-galanya, Bapa di dalam kamu dalam segala-galanya. Artinya Bapa di dalam saya melalui rohnya yang membuat saya menjadi gereja Kristus. Saya menjadi gereja Kristus kalau segala-gala daripada Bapa yang adalah rohnya, rohnya Bapa itu berdiam dalam saya melalui Kristus, itu baru gereja Kristus. Apa saja yang tidak sesuai dengan itu bukan gereja Kristus. Karena dikatakan di sini, kamu adalah gereja Bapa kalau rohnya Bapa berdiam dalam kamu. Kalau roh Bapa berdiam dalam kamu. Tetapi roh Bapa berdiam dalam kamu melalui Kristus. Artinya roh Bapa harus berada dalam Kristus dan roh Kristus berada dalam saya, baru saya namanya gereja Kristus atau the temple of God. Itu namanya the temple of God. Dan untuk mempertahankan gereja Kristus, saya harus mempertahankan roh Bapa yang berada dalam Kristus untuk tetap berada dalam saya. Kita tahu roh adalah firman, adalah kehidupan, adalah nafas dan kuasa, itu kan? Itu semua kuasa yang menciptakan segala-galanya. Oke. Kita lihat di sini sekarang. Roh Roma 8 ayat 9 ya. Jadi tadi dikatakan bahwa Kristus adalah kepala gereja kan? Dan saya menjadi sama dengan Kristus dengan memiliki roh Bapa dalam Kristus. Roma 8:9 katakan, kamu sekarang di dalam roh. Artinya kamu adalah gereja Kristus. Karena kamu berada dalam roh atau roh berada dalam kamu. Lalu dikatakan, karena roh Bapa berdiam dalam kamu. Karena roh Bapa berdiam dalam kamu. Dan roh Bapa berdiam dalam saya itu melalui Kristus. Efesus 1 ayat 20 dan selanjutnya. Kita lihat di sini. Dia, Bapa, bekerja dalam Kristus. Bapa bekerja di dalam Kristus. Kita tahu Bapa bekerja melalui rohnya di dalam Kristus. Artinya di dalam Kristus ada roh Bapa. Dan begitulah Bapa bekerja melalui Kristus. Sama dengan Yohanes 14 ayat 10 dan 11. Bahwa di dalam Kristus firman atau roh berdiam dalam dia. Dan Bapa punya roh lah yang bekerja dalam Kristus. Kan? Jadi Bapa bekerja dalam Kristus. Kan? Lalu dikatakan di sini, setelah pekerjaan Kristus, sudah berhasil di mana semua sudah diletakkan di bawah kakinya Kristus. Dia telah meletakkan semua di bawah kaki Kristus. Dan kita tahu Kristus punya tubuh, kaki itu gereja kan? Dan memberikan kepada Kristus untuk menjadi kepala di atas segala-galanya kepada gerejanya yang adalah tubuhnya. Dan tubuhnya ini memiliki lengkap daripada Kristus yang mengisi saya dalam segala-galanya. Artinya roh Bapa yang adalah segala-galanya yang berada di dalam Kristus. Kan? Sebagai kepala saya, dan kalau Kristus kepala saya, yang berada dalam Kristus yang segala-galanya Bapa itu berdiam dalam saya sehingga semua kepenuhan Bapa yang penuh dalam Kristus, penuh dalam saya. Itu gereja Kristus. Itu adalah tubuh Kristus. Okay? Kita tahu di John 5 ayat 26. Mari kita lihat ya. Mari kita lihat di John 5 ayat 26 dan Yohanes 6 ayat 63. Okay? John 5, 26. Okay, kita lihat di sini. John 5 ayat 26. Apa sih yang dalam Bapa, yang dalam Kristus? Katakan, sebagaimana Bapa ada kehidupan di dalamnya, demikian juga Bapa telah memberikan kepada anaknya untuk anaknya memiliki kehidupan di dalam dirinya sendiri. Artinya Bapa ada kehidupan yang diberikan kepada anak. Sekarang anak memiliki yang dimiliki Bapa.
Artinya, apa itu kehidupan? Apa itu kehidupan? Kita Yohanes 6 ayat 63 kan? Yohanes 6 ayat 63 kita akan lihat apa yang di situ. Yohanes 6 ayat 63 katakan, di sini dikatakan, dia bilang, perkataan-perkataan yang aku ucapkan kepadamu adalah roh dan kehidupan. Artinya, rohnya Bapa berada dalam Kristus, kan? Karena kehidupan Bapa diberikan kepada Kristus, artinya kehidupan Bapa itu segala-galanya. Kan? Segala-galanya. Dan segala-galanya Bapa, rohnya Bapa itu berdiam dalam Kristus, kan? Dan setelah itu, kalau Kristus adalah kepala saya, artinya saya menjadi gereja Kristus, tubuh Kristus, segala-galanya Bapa yang ada dalam Kristus sekarang ada dalam gerejanya. Itu namanya gereja Kristus. Itu namanya gereja Kristus. Oke. Jadi kita bisa lihat satu tubuh ya. Satu tubuh. Kristus adalah kepala di atas segala-galanya bagi gerejanya. Satu tubuh. Kepenuhan Kristus yang mengisi segala-galanya berada dalam gerejanya. Bapa, Father, adalah di atas segala-galanya, melalui segala-galanya, dan di dalam segala-galanya. Artinya kalau di atas segala-galanya, Bapa. Melalui segala-galanya, melalui Kristus. Di dalam segala-galanya, di dalam Kristus, dan di dalam gereja. Bapa memenuhi semuanya. Tubuhnya Kristus adalah kepenuhan daripada Bapa yang mengisi segala-galanya. Bapa melalui Kristus di dalam kamu, sehingga kamu menjadi bagian daripada satu tubuh gereja yang di dalamnya adalah roh Bapa dan roh Kristus. Itu adalah gereja Kristus. Kamulah gereja Kristus. Kamulah tubuh Kristus. You are the temple of God. Oke. Mari kita lihat dia punya ilustrasi, oke? Oke, kita lihat di sini ya. The fullness of God. Ini Bapa, ini rohnya. Ini roh Bapa. Penuhnya Bapa ya. The fullness of God. Ini Bapa, ini penuhannya Bapa. Fullness of God. Okay. Kita bisa lihat bahwa semuanya Bapa sekarang berada dalam Kristus. Kita tahu Bapa adalah kepalanya Kristus. Dan semuanya di dalam Kristus yang Bapa punya sekarang berada di mana? Di dalam gereja. Artinya inilah definisi gereja. Definisi gereja ialah orangnya memiliki roh Bapa dan roh Anak. Ini adalah gereja Kristus. Ini adalah the temple of God. Tidakkah kamu mengetahui bahwa kamulah gereja Kristus? Inilah namanya gereja Kristus. Oke, kita lanjut. Lihat di sini, roh Bapa dengan semua kuasa yang memberikan kehidupan itu harus berada di setiap agen manusia atau manusia agar setiap otot spiritualnya, rohaninya, dan semua dari tubuh manusia secara spiritualnya bisa digunakan. Artinya roh Tuhan harus berada dalam manusia kalau dia mau hidup secara spiritual. Orang ini bisa hidup, tapi mati spiritualnya. Dan kalau mau hidup spiritualnya, sama dengan Yohanes 6 ayat 63, spirit adalah life. Kalau dia mau hidup spiritualnya, roh Bapa harus berdiri dalam dia. Tanpa roh kudus, tanpa nafas Bapa, dia punya conscience ya, dia punya pikiran itu lesu, turbid itu lesu ya. Dia nggak ada kehidupan spiritual, ini spiritual life, Yohanes 6:63 kan, nggak ada firman Tuhan, dan nggak ada the fullness of God yang berada dalam Anak, dan dia nggak hidup spiritualnya.
banyak orang yang tanpa kehidupan spiritual ini ada tercantum nama gereja di catatan buku gereja. Tetapi mereka tidak tertulis di buku kehidupan anak domba. Okay. Mari kita lihat di Wahyu 13 sorry, Wahyu 13 ayat 8. Kita ke Wahyu 13 ayat 8. Okay. Di sini dikatakan, dan semua yang berdiam di bumi akan sembah binatang ini. Kita tahu sembah binatang, image of the beast dengan dia punya beast kan. Yang namanya tidak tertulis di buku kehidupan domba. Okay. Jadi hanya mereka yang gereja Kristus. Hanya mereka yang memiliki roh Bapa yang adalah roh Kristus berdiam dalam mereka, sehingga mereka adalah gereja Kristus. Hanya mereka lah yang nggak akan sembah binatang ini. Hanya mereka lah. Artinya, kalau saya tidak memiliki roh Bapa yaitu roh Kristus dalam saya akan sembah binatang, tanda binatang. Okay? Saya akan tanda binatang. Saya akan terima mark the beast. Saya akan terima semua itu. Karena hanya yang nama mereka tertulis di buku kehidupan domba. Tapi ada orang-orang yang namanya tercantum di buku catatan keanggotaan gereja, tapi mereka nggak memiliki roh Bapa yang adalah roh Kristus dengan kepenuhannya, sehingga mereka bukan gereja Kristus. Mereka bukan the temple of God. Mereka bisa bergabung dengan gereja, tetapi mereka tidak bersatu atau tidak memiliki rohnya Tuhan. Jadi mereka bisa bergabung dalam yang dibilang gereja itu, tapi mereka nggak bersatu atau nama mereka nggak tertulis di buku kehidupan anak domba. Wahyu 13:8. Mereka bisa saja melakukan semua tugas-tugas kebaktian mereka dengan tekun, dan bisa saja dianggap sebagai orang-orang yang hebat. Dan banyak antara mereka ini ada namanya hidup, tapi sebenarnya mati. Ini Sardis kan. Jadi mereka hidup di buku gereja dunia, mati di buku kehidupan surga. Mereka hidup kehidupan jasmaninya, mereka mati kehidupan spiritualnya. Karena mereka tidak memiliki roh Bapa dan roh Anak yang membuat mereka menjadi gereja. Recording in Dilahirkan kembali, progress. namanya tercatat di buku kehidupan di surga, walaupun namanya tercantum di buku catatan keanggotaan gereja, tapi mereka nggak lahir kembali, sehingga mereka bukan gereja Kristus, bukan gereja Bapa, sehingga mereka nggak bisa masuk kerajaan surga karena mereka nggak lahir kembali, dan dilahirkannya oleh roh. Jadi roh itu yang membuat saya lahir kembali, Allah yang bertanggung jawab juga kenapa saya adalah gereja Kristus. Artinya kalau saya tidak dilahirkan oleh roh, saya bukan gereja Kristus, di mana roh Bapa yang adalah roh Anak berdiam dalam saya. Jadi kalau saya dilahirkan kembali oleh roh, saya bisa masuk kerajaan Bapa. Mari kita lihat kerajaan Bapa. Ibrani 12 ayat 22 dan 23. Kamu datang ke Gunung Sion, Wahyu 14 ayat 1. Kita tahu ada 144.000 di situ kan. Tercatat nama Bapa di dahi mereka. Ke kota Bapa yang hidup. Yang membuat hidup adalah roh kan, bukan mati tadi kan. Ke kota Bapa yang hidup. Yerusalem di surga, bukan di Timur Tengah. Bergabung dengan
malaikat-malaikat yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Kamu bergabung kepada General Assembly dan gereja daripada firstborn. Gereja orang-orang yang dilahirkan kembali, yang mana nama mereka tercatat di buku kehidupan domba di surga. Karena itulah gereja Kristus. Itulah gereja Kristus. Kalau bukan itu bukan gereja Kristus. Kalau bukan itu bukan gereja Kristus. Mari kita lihat apa perbedaan rumah dan gereja. Kolose 4 ayat 15 dikatakan gereja yang berada di dalam rumah. Filemon 1 ayat 2, gereja yang berada di dalam rumah. Sorry, saya ulang lagi Filemon 1 ayat 2-nya. Roma 16 ayat 5, gereja yang adalah atau gereja yang berada di dalam rumah. 1 Korintus 16-19, gereja yang berada di dalam rumah. Artinya, kalau gereja berada dalam rumah, apakah rumah itu gereja? Saya ngerti di Alkitab kadang-kadang menggunakan rumah sama dengan gereja, tapi kita harus bisa bedakan juga. Kita harus bisa bedakan juga bahwa kita harus mengerti bahwa gereja itu bukan rumah, walaupun kadang-kadang rumah diartikan gereja. Karena nggak bisa gereja berada dalam rumah, lalu rumah itu gereja. Artinya apakah rumah berada dalam rumah? Nggak bisa. Jadi kita bisa lihat bahwa gereja berada dalam rumah. Dan kita sudah tahu gereja adalah siapa? Orangnya. Orangnya yang memiliki roh Bapa dan roh Anak, dan roh itulah yang membuat dia lahir kembali sehingga namanya tercatat di buku kehidupan di surga, Church of the Firstborn. Dia berada dalam rumah, bukan rumahnya, gerejanya. Oke, kita lanjut. Lihat sini, Bapa ada gereja, bukan bangunan katedral, bukan yang ditetapkan negara, bukan denominasi, itu bukan gereja. Artinya roh Tuhan tidak berdiam dalam gedung. Roh Tuhan tidak berdiam dalam yang ditetapkan negara. Roh Tuhan tidak berdiam dalam denominasi. Bapa ada gereja. Gerejanya adalah orang-orangnya yang mencintai Bapa dan memelihara hukum-hukumnya. Orang-orangnya adalah gereja. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, disitulah aku berada di tengah mereka. Jadi bagaimana Kristus bisa berada di tengah mereka kalau Kristus di surga? Di mana Kristus berada, walaupun hanya di antara jumlah orang yang sedikit, disitulah gereja Kristus. Karena kehadiran yang maha tinggi lah yang membuat di mana kehadirannya itu gereja. Jadi gereja itu orangnya. Artinya kehadiran Kristus melalui rohnya di dalam orang itulah yang membuat gerejanya. Bangunan bukan gereja, denominasi bukan gereja, orangnya gerejanya. Orangnya adalah gerejanya. Oke, mari kita lihat ilustrasi berikut. Gereja dan rumah. Oke, mari kita lihat rumah. Oke. Dia punya rumah. Ini adalah rumah. Dan inilah bangunan. Oke. Inilah dia punya orang. Inilah gerejanya. Betul? Lalu dia bilang apa? Mari kita masuk ke rumah untuk ketemu gereja Tuhan. Oke. Mari kita masuk ke bangunan untuk ketemu gereja Tuhan. Bukankah biasanya mari kita ke gereja? Gak bisa. Kecuali saya mau kunjungi orang langsung. Mari ke gereja.
Nggak bisa saya bilang, mari saya masuk ke dalam gereja. Itu artinya saya mau masuk ke dalam orang. Tapi mari saya masuk ke rumah untuk ketemu gereja di situ. Mari saya masuk ke bangunan. Di situ saya akan ketemu dengan gereja. Betul? Oke. Sekarang apa? Gereja di dalam rumah. Kalau tadi, gereja di luar rumah. Sekarang, gereja di dalam rumah. Oke, bagaimana kalau gereja sudah mau pulang? Saya enggak tinggalkan gereja. Gereja yang tinggalkan rumah. Betul? Sekarang gereja telah tinggalkan rumah. Bukan saya tinggalkan gereja. Kamu dari mana tadi? Dari gereja. No. Kamu dari mana? Saya tadi tinggalkan bangunan. Saya bukan tinggalkan gereja. Saya tinggalkan bangunan karena saya gerejanya. Oke? Kita lihat di sini. Dibilang, di mana Kristus hadir, di mana kehadiran Kristus, kita lihat kehadiran Kristus, bagaimana Kristus bisa hadir. Kehadiranmu adalah melalui rohmu. Mazmur 51 ayat 11. Rohmu adalah kehadiranmu. Artinya gereja adalah di mana roh Kristus yang adalah roh Bapa, yang adalah the fullness of Bapa dalam Kristus, kalau berdiam dalam saya, sayalah gereja itu. Sayalah gereja itu. Bukan bangunan itu. Gereja di dalam bangunan. Bukan bangunan itu gereja, tapi gerejanya di dalam bangunan. Kita lihat Matius 18:20. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku melalui rohku hadir di antara mereka. Matius 28 ayat 20, Tuhan Yesus bilang, aku hadir bersamamu di dalammu selalu. Selalu kan? Aku hadir melalui rohmu. Artinya, kamu akan selalu menjadi gerejaku. Dengan catatan rohku berdiam dalam kau. Kamu akan selalu sampai saya datang, saya jemput gereja saya. Karena roh sayalah yang selalu berdiam dalam kamu. Yohanes 14:15, kalau kamu mengasihi aku dan memelihara hukum-hukumku, ayat 16, aku akan berdoa kepada Bapa dan Bapa akan memberikan kepada engkau penghibur yang lain, agar penghibur yang lain, yaitu roh Bapa, yaitu roh anak, akan berdiam bersamamu berapa lama? Always, selama-lamanya. Ini adalah gereja. Jadi waktu Tuhan Yesus tinggalkan bumi, dia tinggalkan gerejanya. Jadi diganti kehadiran Kristus dengan kehadiran rohnya. Yohanes 14:17, yaitu roh kebenaran. Dan kita tahu kebenaran adalah apa? Yohanes 14 ayat 6. Kristus, I am the truth. Rohnya Kristus. Yang dunia tidak bisa terima. Karena dunia tidak bisa melihatnya, tidak mengenalnya, tapi kamu mengenal dia. Karena roh itu berdiam dengan kamu dan akan berada di dalam kamu. Lalu terus bilang, saya tidak akan tinggalkan kamu tanpa penghibur. Aku punya roh akan datang kepadamu. Ini bicara tentang gereja. Ini Kristus sebagai kepala gereja harus mempertahankan gerejanya dengan mengirim rohnya sebagai pengganti dirinya. Supaya gerejanya bisa jalan terus. Karena tanpa roh itu enggak ada gereja Kristus. Kita lihat di sini. Dengan dibebani dengan kemanusiaan, Kristus tidak bisa berada di setiap tempat secara tubuh pada waktu yang bersamaan. Oleh sebab itu adalah untuk kebaikan murid-muridnya, bahwa dia akan tinggalkan mereka, pergi ke Bapa dan mengirim
Roh Kudus untuk menjadi penerusnya di bumi. Roh Kudus adalah dirinya sendiri tanpa kemanusiaannya. Artinya Roh Kudus adalah rohnya Kristus. Itu sama dengan Kristus. Dan roh itu berada dalam Kristus waktu di bumi. Sekarang roh itu tanpa tubuhnya Kristus. Karena gereja itu harus selalu ada. Kristus akan mewakili dirinya sendiri hadir, kan, present, hadir di semua tempat melalui dia punya apa? Melalui dia punya Roh Kudus sebagai omnipresent. Yohanes 14 ayat 1. Dia yang memiliki perintah-perintah dan memelihara perintah. Ini kan tadi dikatakan kalau kamu mencintai aku dan memelihara perintah-perintah, kan akan dikirim Roh Kudus, kan? Kalau kamu memelihara firman-Ku, dikatakan di sini, aku akan mengungkapkan diriku kepada orang itu. Lalu Judas yang bukan Iskariot bilang, bagaimana kamu bisa mengungkapkan dirimu kepada kami, tapi dunia tidak bisa melihatnya. Jadi bagaimana kita bisa tahu, tapi dunia nggak bisa tahu? Kok bisa? Dan lanjut, Tuhan Yesus jawab. Yohanes 14:23, Tuhan Yesus jawab, kalau seseorang mencintai aku dan memelihara perkataan-perkataanku, Bapakku akan mencintai dia, dan kami adalah sama dengan Yohanes 1:26, kan? Kami, rohku dan roh Bapa akan masuk ke dalam dia dan membuat dia menjadi tempat kediaman kami. The fullness. Roh Bapa, roh anak di dalam saya. Ini jawaban Tuhan Yesus kepada kok bisa dunia lihat, dunia nggak lihat, dan kita bisa lihat. Kok bisa dimanifest kepada murid-murid, tapi dunia nggak bisa? Tuhan Yesus bilang apa? Kami akan berada dalam kamu. Baik, tapi itu belum menjawab bagaimana manifestnya. Roma 8 ayat 9. Dia bilang, kamu di dalam roh sekarang. Kalau kamu dalam roh, artinya roh Bapa dan roh Kristus berada dalam kamu. Roh Bapa berada dalam kamu, yaitu roh Kristus berada dalam kamu. Okay. Jadi sekarang pertanyaannya, sekali lagi, bagaimana murid-murid bisa mengetahui bahwa roh itu bisa dikenal, tapi dunia tidak bisa mengenal? Artinya kita lihat bahwa roh Bapa, roh Bapa dalam Kristus, roh Kristus dalam saya. Jadi bagaimana saya bisa tahu itu? Bagaimana saya tahu bagaimana Kristus bisa mengungkapkan dirinya kepada saya melalui rohnya, lalu dunia nggak bisa mengenalnya? Mari kita jawab. Baik. Hanya mereka yang menghidupkan semua terang yang akan menerima terang yang lebih besar. Kecuali kita maju dalam kualitas-kualitas kehidupan Kristus yang kita ungkapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kecuali kita menghidupkan terang kita setiap hari sesuai dengan terang yang kita miliki, kita tidak akan recognize, kita tidak akan kenal manifestation, pengungkapan Roh Kudus dalam bentuk hujan akhir. Jadi tadi dikatakan di sini bahwa saya akan ungkapkan diri saya kepada kamu kalau kamu memelihara hukum-hukumku. Artinya kalau kamu tidak memelihara hukum-hukumku, kamu tidak bisa diungkapkan, saya tidak akan kamu lihat, atau kamu nggak akan lihat saya punya manifestation di dalam kamu, dan kamu nggak akan kenal saya. Dan bagaimana bisa kamu kenal saya? Tuhan Yesus bilang. Roh Tuhan bilang, kan? Melalui tulisan Testimony to Minister, Kristus akan mengungkapkan dirinya bagi yang memelihara dalam bentuk hujan akhir atau dalam bentuk hujan. Dan kalau untuk dunia, hujan itu bisa jatuh di sekitar kita dan kita tidak mengetahuinya dan tidak menerimanya karena kita tidak mengasihi Kristus dan memelihara hukum-hukumnya. Dan kita tahu kalau kita bicara tentang hukum, kita bicara tentang statutes dengan judgment.
Coba baca Ulangan 4 seluruhnya, Ulangan 5 seluruhnya, Ulangan 6 seluruhnya. Itu statutes dan judgment. Artinya hanya orang yang memelihara the commandment, the statutes, and the judgment of God lah yang akan terima latter rain. Karena begitulah caranya untuk Tuhan mengungkapkan dirinya kepada murid-muridnya. Mari saya buktikan ya. Mari saya buktikan. Kita langsung ke Ulangan 5. Okay? Mari kita ke Ulangan 5. Okay. Mari ke Ulangan 5. Okay. Ulangan 5 itu bicara tentang 10 hukum. Diulang kembali sama dengan Keluaran 20. Kita lihat ya. Dan Musa memanggil semua Israel dan berkata kepada mereka, dengarlah, O Israel, statutes dengan judgment. Yang aku ucapkan di telingamu hari ini, agar kamu bisa mempelajarinya, memeliharanya, dan melakukannya. Okay. Tadi kan yang bisa recognize, yang bisa recognize Kristus mengungkapkan dirinya dalam bentuk hujan akhir, lah yang memelihara hukum. Tapi kalian bilang, tapi kan ini statute judgment, beda. Oke, kita terus lagi. 5 ya. Dan dikatakan, Jehovah God membuat persetujuan perjanjian covenant dengan kami di Horeb. Okay. Lalu dikatakan, setelah itu, dia bilang, akulah Jehovah God-mu yang membawa kamu dari Mesir dan rumah perbudakan. Jadi di ayat 1 dia bilang, make sure kamu pelajari, kamu keep, dan kamu lakukan statute judgment. Habis itu dia mulai apa? Ayat 7. Hukum pertama. Hukum kedua. Hukum ketiga. Hukum keempat. Hukum kelima. Hukum keenam. Hukum ketujuh. Hukum kedelapan. Hukum kesembilan. Hukum ke-10. Dia baru bilang, make sure kamu keep statute judgment. Kamu keep. Artinya untuk memelihara statutes dengan judgment sama dengan memelihara 10 hukum. Dan harus di keep. Jadi nggak ada bedanya. Dan kalau kita ke Ulangan 6, kita lihat lagi deh. Dan kalau kamu memelihara dia punya statutes, dan dia punya judgment, kan? Nanti lain kali kita belajar lebih dalam lagi ini kan. Dan di sini untuk memelihara semua dia punya statutes dan di keep kan, semua statutesnya dipelihara, dan dia punya apa? Commandments. Dan artinya selain itu dan bukan adalah, dan commandments itu dia. Jadi untuk pelihara commandment sama dengan pelihara semua statutes dengan judgment. Baru terima apa? Berarti terima hujan. Dan kita lihat di sini di Ulangan 44 cuma ada satu God. Dan kalau satu God, kalau saya punya pengertian satu God itu beda dari satu, saya nggak akan dapat hujan karena itu artinya other gods, betul? Artinya kalau saya tidak memelihara statutes judgment yang juga dengan dia punya commandments, biar saya tahu satu God, saya nggak akan dapat hujan. Karena saya tidak pelihara statute judgment. Okay. Kita ulang lagi situ. Jadi dikatakan di sini, kalau kamu love me dan keep word ya, keep word. Dan dikatakan kalau kamu memelihara, tadi dikatakan di sini, kalau kamu pelihara commandments, kalau kamu pelihara commandments dengan dia punya apa? Statutes dengan judgment, saya akan ungkapkan diri saya dalam bentuk hujan akhir. Dalam bentuk hujan akhir. Dan kalau saya tidak memelihara statute judgment dengan commandment, saya tidak akan recognize, saya tidak akan discern, saya tidak akan terima, karena saya tidak diungkapkan bagi dunia yang Judas yang bukan Iskariot tanya, kok bisa dunia nggak terima, kita bisa terima. Tadinya saya harus memiliki roh Tuhan dengan memelihara statute judgment commandment, baru saya bisa dimanifest hujan akhir itu.
Di mana di manifest hujan akhirnya? Di hari Pentecost, kita tahu hari Pentecost adalah feast. Pentecost adalah feast. Oke, saya mau taruh di sini. Pentecost adalah feast. Dan ini setelah kayu salib. Ini adalah feast setelah kayu salib. Imamat 23. Pada hari Pentecost, feast setelah kayu salib, sudah tiba. Fully come, artinya time appointed. Mereka semua satu main, satu tempat. Gather, artinya satu tubuh. Dan yang tadi dibilang, yang membuat satu tubuh apa? Roh. Kita kasih tunjuk ya. Yang menunjukkan satu tubuh adalah roh. Oke, saya mau kasih tunjuk. One spirit kan? One spirit tadi dibilang. Right. Oke, ini dia. Okay. Tadi kan dibilang sini kan, endeavoring to keep the unity of the spirit. Yang membuat satu apa? Roh Tuhan. Dan di kapan roh Tuhan itu? Kapan roh Tuhan itu dicurahkan? Kalau kita keep, kapan roh Tuhan itu dicurahkan? Kalau kita keep statute judgment dengan commandment, kapan roh Tuhan itu dicurahkan? Oke, saya kembali lagi. Kita lihat di sini ya. Waktu hari Pentecost, feast setelah kayu salib, tiba, mereka semua one accord, one place, artinya one body, dengan apa? One spirit. Unity of the spirit kan? Jadi, kenapa? Karena mereka keep apa? Commandment dengan apa? Statute and judgment, dan mereka keep apa? Mereka keep the feast. Bisa nggak mereka nggak keep the feast, lalu mereka one accord, one place, lalu roh Tuhan dicurahkan? Enggak. Ini gereja Kristus. Ini gereja Kristus. Gereja Kristus terima dia punya roh manifestation di saat mereka keep the feast. Setelah kayu salib. Setelah kayu salib. Dan mari kita lihat selanjutnya di Kisah. Kita ke Kisah 2. Kita lihat Kisah 2 kan? Dan Roh Kudus dicurahkan. Lalu kita lihat di ujungnya. Kita lihat di ujungnya ya. Mereka memuji Tuhan. Semua orang senang dengan mereka. Dan Tuhan menambahkan kepada gereja. Jadi mereka, Tuhan menambahkan kepada orang-orang yang adalah gereja. Artinya gereja bertambah karena orangnya bertambah. Setiap hari. Dan mereka selamat. Artinya nggak ada keselamatan di luar gereja. Nggak ada keselamatan di luar kalau saya pikir gereja itu bangunan. Nggak ada keselamatan kalau saya tidak memiliki roh Bapa, yaitu roh anak. Nggak ada keselamatan kalau saya tidak memelihara hukum Tuhan dengan status, dengan judgment. Nggak ada keselamatan, nggak akan dicurah dan nggak akan ditambahkan orang jumlah gerejanya yang selamat setiap hari kalau saya tidak keep the feast. Karena ditambahnya gara-gara mereka keep the feast. Statutes dengan judgment. Kan? Itu gereja Kristus. Dan tiba-tiba bunyi dari surga, ada bunyi angin dari surga, dan itu memenuhi, kita tahu kan? Sudah ingat memenuhi? Memenuhi artinya mereka dipenuhi dengan roh Bapa yang adalah roh anak. Kepenuhan Bapa yang adalah kepenuhan anak dalam anak memenuhi gereja Kristus sementara mereka pada waktunya memelihara hukum Tuhan, statutes dengan judgment dalam mereka keep the feast at the appointed time. Dan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus dan sekarang mereka mulai berbicara. Dan Roh Kuduslah yang berbicara dalam mereka. Dan waktu Roh Kudus berbicara, gereja Kristuslah yang akan dimanifest roh ini sehingga mereka ditambahkan kepada gereja Kristus. Mereka ditambahkan. Gereja Kristus bertambah-tambah karena
rohnya itu. Kalau kita memiliki roh Kristus, siapa saja yang memiliki roh Kristus yang belum dipenuhi itu akan dipenuhi karena dia akan recognize the manifestation kalau memang dasarnya dia mau memelihara hukum Tuhan, statutes, judgment, dan mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Gitulah roh Tuhan dimanifest pada gerejanya. Lihat, di sini dikatakan, Ulangan 32:1-2, pasangan telinga aku akan berbicara, dengarlah perkataan-perkataan mulutku. Doktrinku akan jatuh seperti hujan. Doktrinku akan jatuh seperti hujan. Jadi dikatakan, Judas yang bukan Iskariot tanya, bagaimana caranya untuk saya bisa dimanifest doktrin Tuhan, dan dunia nggak bisa dimanifest doktrin Tuhan. Dan doktrin itu dalam bentuk firman, yaitu roh Tuhan. Bagaimana saya bisa recognize manifestation daripada roh kudus atau doktrin Tuhan. Yohanes 17:17. 7:17. Barang siapa mau melakukan kehendak Bapa. Barang siapa mau melakukan kehendak Bapa. Oke, kita loncat sedikit. Kembali lagi ke Ulangan 6. Barang siapa mau melakukan kehendak Bapa, ya. Ini dia. Israel observant, do. Barang siapa mau melakukan statutes, judgment, commandment, barang siapa mau melakukan semua itu, barang siapa mau melakukan statutes, judgment dengan commandment, dia akan tahu, akan dimanifest kepada dia doktrin itu. Dia akan tahu ini benar atau salah. Dia akan tahu ini roh Tuhan, ini bukan. Dia akan tahu ini doktrin Tuhan, ini bukan. Dia akan tahu ini benar, ini salah. Dan dunia yang dibilang benar, dibilang salah. Karena mereka tidak mau keep the commandment, statutes, dengan judgment, mereka nggak bisa manifest bahwa doktrin ini benar. Dan mereka bilang salah. Okay. Efesus 4:6. Satu God, yaitu Bapa. Di dalam segala-galanya adalah segala-galanya, di atas segala-galanya, melalui segala-galanya, di dalam segala-galanya, di dalam kamu. Ini namanya one spirit. Bapa punya spirit, adalah anak punya spirit, adalah gereja punya spirit. Gereja adalah kesatuan Bapa, anak dengan umat Tuhan yang mencintai dia dan memelihara hukum Tuhan. Itu gereja. 1 Korintus 3:16. Tidakkah kamu mengetahui bahwa kamu adalah gereja Bapa? Bahwa roh Bapa, the fullness of God dalam Kristus, berdiam dalam kamu? Kamu nggak bisa tahu itu? No, you not. That ye are the temple of God. Ini adalah bagian pertama daripada pelajaran kita. Kita akan sambung di waktu berikut untuk bagian keduanya. Recording stopped.